Halo semuanya, selamat datang kembali di Inspirasi Abadi. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa kebiasaan di masa muda yang dapat merusak hidup. Kebiasaan adalah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Setiap orang, baik secara sadar maupun tidak, pasti memiliki kebiasaan, entah itu baik atau buruk. Kebiasaan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan kita. Masa muda adalah waktu untuk mencari jati diri, membuktikan eksistensi, mencari perhatian, dan penuh gairah. Namun, semangat ini perlu dikontrol dan dibina agar tidak berlebihan atau menyebabkan kerugian pada diri sendiri. Mari kita pahami betapa pentingnya menjauhi kebiasaan-kebiasaan berikut agar kita dapat membangun masa depan yang lebih baik. Yang pertama, gengsi tinggi dan konsumsi mewah. Kebiasaan untuk menunjukkan status sosial melalui konsumsi mewah, seperti makan siang di kafe mahal atau menggunakan produk-produk bergengsi, seringkali mendorong seseorang untuk menghabiskan lebih dari yang mereka mampu. Hal ini tidak hanya berdampak pada keuangan pribadi, tetapi juga mengarah pada sikap hidup yang tidak berkelanjutan. Terlalu fokus pada citra atau tampilan luar bisa menyebabkan seseorang merasa terjebak dalam lingkaran kompetisi yang tidak sehat untuk mempertahankan penampilan yang mahal dan prestisius. Akibatnya, mereka mungkin kehilangan fokus pada investasi yang lebih berarti seperti pendidikan, investasi jangka panjang, atau tabungan darurat. Yang kedua, pemborosan waktu dan energi. Menghabiskan terlalu banyak waktu untuk aktivitas yang tidak produktif atau bersenang-senang secara berlebihan bisa menghambat kemajuan pribadi dan profesional seseorang. Misalnya, seringkali orang menghabiskan waktu berjam-jam untuk hiburan seperti menonton TV atau bermain game online, tanpa memperhitungkan dampak jangka panjangnya terhadap produktivitas atau pengembangan pribadi. Pemborosan waktu seperti ini tidak hanya mengurangi waktu yang bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, tetapi juga dapat meningkatkan tingkat stres karena tugas-tugas yang tertunda atau kurangnya pencapaian tujuan. Yang ketiga, utang dan kehidupan finansial. Memberikan utang kepada orang lain tanpa mempertimbangkan kembali kemampuan untuk membayarnya bisa mengarah pada masalah keuangan yang serius. Meskipun memberi pinjaman kepada teman atau keluarga bisa menjadi tanda baik hati, namun tanpa perencanaan yang matang, ini bisa berubah menjadi beban finansial yang signifikan. Utang yang tidak terbayar bisa mengganggu hubungan personal, menciptakan ketegangan dan kecemasan di antara para pihak terlibat. Lebih lanjut, ini juga dapat mempengaruhi stabilitas keuangan pribadi, menghambat kemampuan untuk mencapai tujuan jangka panjang seperti membeli rumah atau merencanakan pensiun. Dengan memahami konsekuensi dari kebiasaan-kebiasaan ini dan mengambil langkah-langkah untuk mengelolanya dengan bijak, seseorang dapat membangun kehidupan yang lebih stabil dan bermakna. Ini melibatkan kesadaran tentang bagaimana setiap keputusan keuangan dan waktu dapat mempengaruhi masa depan jangka panjang, serta keberanian untuk membuat pilihan yang lebih baik demi kesejahteraan diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Yang keempat, berjudi. Berjudi melibatkan mempertaruhkan uang atau barang berharga dalam harapan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau kesenangan. Kebanyakan orang bisa menganggap berjudi sebagai hiburan sesekali, tetapi bagi beberapa orang, ini bisa menjadi kebiasaan yang merugikan secara finansial dan emosional. Orang yang terjebak dalam kebiasaan judi cenderung mengalami kesulitan keuangan karena mereka sering kehilangan lebih dari yang mereka mampu. Selain itu, berjudi dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang, menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi karena tekanan keuangan dan kehilangan yang berkelanjutan. Kebiasaan ini juga dapat menyebabkan masalah dalam hubungan sosial dan keluarga, karena kepercayaan yang terkikis dan konflik terkait uang. Yang kelima, mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan atau konsumsi alkohol berlebihan dapat memiliki dampak serius pada kesehatan fisik, mental, dan perilaku seseorang. Saat seseorang mabuk, kemampuan untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang baik terganggu, meningkatkan risiko terlibat dalam kecelakaan atau perilaku berbahaya lainnya. Selain itu, konsumsi alkohol yang berlebihan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada organ tubuh, seperti hati dan otak. Dampak sosialnya juga signifikan, termasuk isolasi sosial, konflik interpersonal, dan masalah hukum jika perilaku mabuk-mabukan menyebabkan tindakan yang melanggar hukum. Yang keenam, tidur terlalu lama. Tidur adalah bagian penting dari kesehatan fisik dan mental kita, tetapi tidur terlalu lama dapat memiliki efek negatif. Tidur berlebihan dapat menyebabkan rasa lelah berlebihan dan kurangnya energi, yang pada gilirannya mengurangi produktivitas dan motivasi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kebiasaan tidur terlalu lama seringkali terkait dengan pola tidur yang tidak teratur atau masalah kesehatan tertentu, seperti depresi atau gangguan tidur. Selain itu,
Tidur berlebihan juga dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh, yang mengatur waktu tidur dan bangun kita, sehingga dapat mempengaruhi kualitas tidur secara keseluruhan. Yang ketujuh, bergantung pada media sosial. Menggunakan media sosial secara berlebihan dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan mental dan kehidupan sosial seseorang. Sementara media sosial dapat menjadi alat yang berguna untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengakses informasi, penggunaan yang berlebihan dapat mengarah pada ketergantungan dan penurunan kualitas hidup. Terlalu sering memeriksa atau terlibat dalam media sosial dapat mengganggu waktu produktif, mengurangi konsentrasi, dan meningkatkan perasaan tidak puas atau cemburu karena perbandingan sosial. Lebih dari itu, aktivitas media sosial yang tidak terkontrol juga dapat mengurangi waktu yang bisa digunakan untuk berinteraksi langsung dengan orang lain atau mengembangkan keterampilan sosial yang sebenarnya. Yang kedelapan, kurang berkomunikasi. Tidak aktif berkomunikasi atau enggan untuk berinteraksi dengan orang lain, baik di lingkungan kerja maupun sosial, dapat menghambat kemajuan pribadi dan profesional seseorang. Komunikasi adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan efektif, baik itu dengan atasan, rekan kerja, atau dalam konteks sosial. Ketika seseorang tidak aktif berpartisipasi dalam komunikasi, mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk membangun jaringan yang kuat, memperluas kesempatan karir, atau bahkan hanya memperkaya kehidupan pribadi mereka dengan pengalaman sosial yang bermakna. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi ketidaknyamanan atau keengganan untuk berkomunikasi agar dapat beradaptasi dan berkembang di berbagai lingkungan. Yang kesembilan, hidup tanpa tujuan yang jelas. Tidak memiliki tujuan hidup yang jelas dapat membuat seseorang merasa kehilangan arah dan motivasi untuk mencapai potensi maksimal dalam hidup. Tujuan hidup memberikan arahan dan tujuan yang jelas untuk usaha dan pencapaian seseorang. Tanpa tujuan yang jelas, seseorang mungkin merasa terjebak dalam rutinitas harian tanpa makna yang sebenarnya atau tanpa visi yang menginspirasi untuk masa depan. Memiliki tujuan yang jelas membantu seseorang untuk fokus, mengatur prioritas, dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mencapai impian dan ambisi mereka. Dengan demikian, hidup tanpa tujuan yang jelas dapat menghambat pertumbuhan pribadi dan mereduksi rasa pencapaian dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menghindari kebiasaan-kebiasaan ini dan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih positif, kita dapat memastikan masa muda kita memberikan fondasi yang kuat untuk masa depan yang sukses dan bahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.